Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Jayadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara kita mengenai bagaimana sih cara kita membuat sebuah networking ya. Jadi banyak orang bilang networking itu sangat penting di abad sekarang, networking. Bahkan banyak seminar mengenai how to build a network. Ya, jadi saya sekali lagi dalam video-video saya itu saya jarang sekali membahas tentang bagaimana perusahaan besar, bagaimana bisnis besar yang udah pakai endorsement, pakai artis, saya enggak. Saya lebih senang berbicara mengenai bisnis yang baru mulai, UMKM ya. Nah, buat kalian yang nggak punya dana, yang nggak punya banyak dana itu, gimana sih kok cara bikin marketing networking, cara bikin kita supaya banyak relasi dalam bisnis. Nah, banyak relasi itu dalam bisnis itu sebenarnya tidak ada triknya ya. Triknya itu sama seperti kita manusia pada umumnya, yaitu kita kenalan. Jadi kita masuk ke sebuah grup WhatsApp, kita masuk ke sebuah arisan, atau kita masuk ke grup teman, grup mana, itu biasanya kita sudah menjalankan yang namanya networking. Jadi contoh sederhana saja ya, saya masuk ke grup WhatsApp, saya ngobrol-ngobrol di sana, saya sudah bersumbangsi, ya kita ketawa bareng segala macam, dan itu kita bisa nanti namanya cross selling. Cross selling artinya apa ya? Saya jual kue, saya jual buku, saya jual segimana, boleh aja kita tawarkan apakah ada yang mau. Nah, tentu saja dalam build network ini selalu ada yang namanya etika ya, etika. Kesopanan, apa yang boleh, apa yang enggak, itu nanti saya akan bahas di video lain. Bahkan sepertinya saya sudah pernah bahas ya tentang etika bersosial media. Nah, tapi intinya adalah ketika kamu punya usaha, misalnya saja kamu buka kafe baru. Gimana sih caranya kita networking? Networking itu gampang. Kamu main ke tukang kopi, kamu main ke tukang plastik, kamu main ke tukang cup, kamu main ke tukang reklame, kamu spend time aja. Jadi kalau kita nggak punya uang untuk relasi networking kita korbankan yang kita punya, yaitu waktu. Nah, kamu duduk ke sana, kamu datang, kamu ngobrol-ngobrol dengan si pemiliknya, kamu akan belajar banyak, dan kamu juga akan mendapatkan apa yang namanya network. Di sana kamu akan diajarkan, oh kalau misalnya kopi, beli rasa ini, rasa itu, ini lebih enak, ini masaknya gini, ini seduhnya begitu, saya kurang paham ya, setiap bisnis itu berbeda. Tapi umumnya, kalau kamu mau sebuah pemilik usaha, itu kamu harus meluangkan yang waktu, usaha, dan effort. Effort itu apa? Effort kamu pergi ke tempat customer kamu menambah kenalan baru, kamu pergi ke tempat vendor sekalipun, bahkan vendor itu misalnya kita itu buka toko kopi, kita itu vendornya itu perusahaan coffee makernya, kita itu misalnya vendornya itu roastery coffee-nya atau macam-macam, istilahnya kita beli kebutuhan kita tuh sama mereka gitu. Nah, jadi jangan mengira kalau kita hanya perlu untuk mendekati customer kita, ya kan? Kita juga perlu mendekati vendor kita agar kita tahu gitu loh, apa sih perkembangan barang terbaru, ada produk baru apa, harga mereka bagaimana, termasuk sama saingan. Kita juga harus sowan ke mereka dan ya sekedar sekedar merasakan lah, feel gitu, ada feel-nya ya, oh kafe orang seperti ini, apa sih yang bagus dari kafenya, apa yang kurang dari kafe saya. Nah, begitu juga network, semakin banyak kamu kenal sama orang, semakin banyak relasi kamu, semakin berharga bisnis kamu. Misalnya kalau kamu sebuah kafe yang kamu juga ketua misalnya Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Perkumpulan Gereja atau apa, tentu saja ini akan menambah daya saing kamu dalam bisnis. Bukan berarti kita masuk ke dalam sebuah komunitas hanya untuk menjual ya, bukan berarti begitu ya. Tetapi intinya adalah kita bisa menggunakan semua yang kita kenal dalam keseharian kita, terus bisa dimasukkan juga sebagai networking. Jadi networking itu tidak selalu kita harus buang duit, tidak harus kita selalu ikut venue atau event. Itu memang kalau misalkan di perusahaan besar ya, kaliber perusahaan besar, biasanya mereka ikut pameran, ikut event segala macam. Tapi kalau kita di UMKM cukuplah menggunakan diri kita sendiri sebagai penyebar networking itu tadi gitu. Jadi dari hal-hal yang mudah saja, misalnya ngobrol sama teman-teman kita, ngobrol di grup kita. Nah, tapi sedikit aja saya singgung soal etikanya. Itu bukan berarti kamu misalnya nih ya, kamu jual asuransi. Kamu masuk ke grup WA saya, terus kamu sebentar basa-basi dalam waktu 1 hari, terus besoknya kamu nawarin asuransi. Habis itu kalau nggak ada yang ikut, kamu keluar lagi. Nah, kalau kayak begini, itu namanya bukan mencari networking, tapi biasanya mencari bukan musuh ya, tapi lama-lama orang, bukan lama-lama, cepat aja orang akan segera
ini orang kok begitu banget gitu, nggak ada basa-basinya masuk, terus tiba-tiba nawarin, kalau nggak ada yang mau langsung keluar lagi, itu tidak baik. Jadi kalau misalnya kamu ingin membentuk sebuah networking yang solid, yang fondasinya solid dan bisa diandalkan, bisa buat jualan, bisa buat cross-selling, bisa buat business relationship. Jadi itu kamu tuh harus juga menyumbangkan yang namanya waktu dan effort. Misalnya, saya sudah di grup ini sejak 3 tahun, kita sudah sering ketawa bareng, kita sudah sering hangout bareng, kita sudah sering outing bareng. Tentu saja saya lebih mudah untuk menawarkan produk saya. Nongkrongnya di cafe saya aja. Saya cuma bercanda ya, saya nggak punya cafe, tapi intinya kamu ngerti kan, nongkrongnya di cafe saya aja, lagi ada promo begini-begini, orang akan bilang, oh ya oke gitu. Daripada kamu cuma masuk sehari, terus mau nggak ke coffee saya, habis itu menghilang. Nah, jadi memang kita itu perlu yang namanya waktu, kita perlu effort, kita juga perlu masuk tuh, bukan berarti kamu cuma nongkrong di grup dan cuma ngomong kalau ada maunya doang, enggak, kamu harus tiap hari juga harus, ya istilahnya gimana ya, kalau kata saya itu berhahaha, saya tuh kita juga harus ada sumbangsi, kita juga harus menjadi member dari komunitas tersebut, baru mereka akan merespon ketika kita cross-selling nanti. Nah, begitu juga dengan vendor juga kita nggak bisa, kita lagi ada butuhnya, kita datang, kita tanya-tanya sebentar, terus mereka akan memberitahukan semua rahasia dapur mereka, enggak. Nah, jadi kita juga harus, istilahnya itu gimana ya, kita harus banyak-banyak bergaul lah ya, bukan bergaul dalam artian konotasi negatif. Tetapi kalau kita punya bisnis, semakin kita kenal dengan orang, semakin kita akan ada peluang-peluang yang mungkin kita dapat. Mungkin kalau tadinya saya nggak kenal grup ini, mereka ada acara, mereka nggak akan ke cafe saya, betul nggak? Kalau saya nggak sering ngobrol sama si Om ini, dia mungkin nggak kasih tahu saya ada kopi enak di tempat A, tempat B, tempat C, atau mungkin juga kalau saya nggak main sama customer saya, mereka nggak ada komplain feedback gitu kan. Oh, ternyata kopi Bapak yang ini mereknya nggak enak, harus diganti gitu kan. Nah, jadi itulah gunanya kita punya yang namanya networking dalam usaha. Nah, networking dalam usaha sekali lagi itu tidak membutuhkan modal yang banyak sebenarnya. Kalau kita baru mulai usaha, kita mungkin masih nol, kita nggak punya modal untuk ikut event, untuk ikut pameran, untuk segala macam. Gunakanlah sesuatu yang kita punya, yaitu diri kita sendiri dan waktu. Ya, memang kalau misalnya, saya males, saya orangnya nggak suka basa-basi, ya too bad gitu loh. Dalam bisnis kita semua juga nggak suka. Saya juga nggak suka nangkringin itu coffee shop tiap hari. Saya juga lebih sukanya main, saya lebih sukanya melakukan hobi saya. Tapi namanya kita kerja untuk cari makan, ya kita harus ada effort di bidang itu. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya, sederhana saja. Jadi kalian harus berpikir dalam kacamata bisnis. Dimanapun kamu berada, kamu harus ingat dan sadar dengan consciously bahwa saya harus mengembangkan networking saya. Apakah itu dengan cara menambah kenalan, apakah itu dengan caranya belajar bertanya, ngobrol gitu kan. Dan memang kadang-kadang networking begini ya, itu memang kadang-kadang itu menyebalkan ya. Kita tidak selalu berada di dalam sebuah komunitas di mana kita berasa nyaman. Kadang-kadang ada komunitas yang memang isinya orang-orang menyebalkan. Tapi itulah namanya effort ya, namanya kita effort waktu dan usaha sama perasaan kita juga. Kadang-kadang saya malas, tapi ya demi bisnis gitu, kadang-kadang ya kita juga harus tetap ada basa-basi, kita harus ikut social function. Social function itu misalnya arisan, makan bareng, ya kita harus nongol lah, setor muka istilahnya kan, sekali dua kali. Tapi disitulah yang namanya kita mulai menjalin networking. Bukan cuma pemilik usaha saja, bukan cuma bisnismen doang, tapi sebagai pelajar, sebagai pencari kerja, sebagai karyawan, kalian juga perlu gitu loh. Kenapa? Kadang-kadang bisa jadi gitu, saya lagi kerja misalnya, saya ada networking dengan bos sebelah mungkin orangnya cocok dengan saya, dia menawarkan pekerjaan yang lebih ke hati istilahnya, ya kan bisa saja terjadi. Bisa juga misalnya dia suka dengan saya, dia memberikan ordernya ke perusahaan saya, padahal perusahaan saya dia sama sekali tidak kenal ya kan. Nah, jadi jangan remehkan, jangan pernah merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa menjalin relasi karena saya tidak punya modal untuk ngafe 80.000 atau segimana macam, enggak. Tapi diri Anda adalah marketing Anda. You yourself is your best marketing tools, ya kan? The best marketing stuff is you yourself. Jadi justru di saat-saat kita nggak punya modal, kita harus lebih menggunakan diri kita sebagai ajang marketing gitu loh. Tentu saja kamu juga harus ya belajar bersosialisasi ya. Itu adalah sebuah topik yang mungkin nanti saya bahas, mungkin ya, mungkin enggak. Tapi intinya adalah ketika kamu lebih banyak kenal sama orang, itu intinya kamu akan lebih terbuka peluang-peluang bisnis dan peluang-peluang usaha. Logis kan, semakin banyak kamu kenal sama orang,
semakin besar peluangnya. Mungkin peluangnya itu mungkin nggak datang hari ini. Mungkin hari ini kamu nombok, mungkin hari ini kamu harus ikut patungan hadiah ulang tahun, hadiah nikahan, mungkin ini tuh. Tapi eventually kalau nggak 100 dalam 100 orang yang kamu kenal, itu akan ada ya 1-2 yang memang akan memberikan kesempatan untuk berbisnis. Bukan dalam artian mereka harus kerja sama kita, enggak ya. Bukan berarti dalam artian mereka akan kasih kita tender ratusan M, enggak. Kadang-kadang sebagai word of mouth aja sudah sangat berharga. Misalnya saya punya teman, oh kamu kalau mau nyari ini cari Ko David gitu loh, dia memang bergerak di bidang ini. Nah itu saja satu. Kalau di momennya pas, bisa saja membawakan saya sebuah klien yang besar, yang bisa continue gitu. Karena itu omsetnya berapa kalau kamu mau hitung dibandingkan dengan saya kenal sama orang ini mungkin modalnya cuma hi doang di grup ya. Nah tapi intinya adalah kita nggak pernah tahu siapa, apa, dan kapan ya kan. Jadi intinya ya kita harus networking dengan itikat yang baik juga ya kan. Bukan berarti kita tiap hari ngejar omset, tiap hari jualan, enggak. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu menjual, kita hanya perlu tampil sebagai seorang komunitas yang asik gitu loh. Jadi kalau kita asik di grup, kita dihargai di grup. Mereka juga akan tahu sendiri kita bisnis apa. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan lebih mengenal kita dan terutama lebih mengenal bisnis saya. Dan akhirnya mereka kalau mau datang, mereka bisa datang tanpa perlu saya tiap hari datang dong, main dong, buang duit di tempat saya. Enggak begitu caranya ya. Tapi lakukanlah networking itu dengan itikat baik, seakan-akan kamu ingin menjadi teman, maka hasilnya akan lebih maksimal. Oke, nah sekian saja, terima kasih untuk menonton video saya, tolong di like and subscribe. Masih banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.